Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Ketemu lagi bareng vlognya Umu Alia di budgeting bulan April 2022 bertepatan dengan bulan Ramadan. Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Apakah sudah budgeting? Apakah sudah gajian atau belum? Mohon bersabar bagi yang belum gajian, dan untuk yang tim akhir bulan samaan ya sama Umu Alia. Jadi kita yang tim akhir bulan dan greget banget dari kemarin pengen segera mengatur keuangan gitu ya teman-teman, biar teratur dan takutnya keburu masuk bulan baru gitu. Tapi alhamdulillah bertepatan dengan tanggal 30 April aku udah siap mengatur keuangan lagi yang memang sudah diamanahkan oleh suami untuk aku kelola. Nah, di sini aku mau disclaimer dulu ya teman-teman, tidak ada niat pamer sama sekali, tapi ini hanya sharing, barangkali ada sisi baik yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Aku bersyukur banget bisa bertemu dengan orang-orang baik yang suka sharing tentang cara mengatur keuangan. Dan aku juga alhamdulillah memang ada kemajuan walaupun tidak sesignifikan orang lain mungkin ya, karena kan setiap kebutuhan beda-beda ya teman-teman. Mungkin ada yang anaknya satu, dua, ada yang memang masih mengontrak, ada yang masih berjuang untuk rumah, dan ada yang sudah punya rumah dan lain sebagainya. Di sini aku hanya menyesuaikan aja dengan apa yang aku alami dan yang aku punya aja teman-teman. Nah, di sini untuk bulan-bulan, sebelumnya aku udah melewatinya walaupun dengan penuh suka duka, karena kan kebiasaannya zona asal beli gitu kan, kemudian ke zona serba teratur dan disiplin itu pasti ada perbedaan ya teman-teman. Dan aku ini bukan yang ahli dalam mengatur keuangan, tetapi apa ya, masih belajar sih karena belum lama kok aku bikin budgeting, baru sekitar 4 bulan, berarti 4 kali buat budgeting ya teman-teman. Nah, aku langsung aja masuk ke bulan April dan aku nggak bikin tabel-tabelan kayak yang lainnya teman-teman. Aku nggak jago gambar, jadi aku beli jadi aja di Shopee, dan aku langsung buletin aja untuk financial calendar. Di sini ada financial calendar, ini sangat membantu ya teman-teman menurutku. Jadi kita bisa bisa terencana gitu jadwal-jadwal yang akan kita lakukan di bulan April ini. Dan ini aku tulis tanggal-tanggal untuk bulan April dimulai dari hari Jumat untuk tanggal satunya, karena kan April itu mulai tanggal satunya hari Jumat. Dan untuk hari Jumat ini aku tulis Dapur Alia, artinya jadwal upload ke channel Dapur Alia. Nah, aku isi-isi aja semuanya yang memang udah aku rencanakan. Nah, selanjutnya di sini juga ada financial goals. Artinya ini tuh untuk nulisin apa-apa tujuan jangka panjang, jangka pendek. Terus kemudian di bagian poin pertama tadi itu yang financial goals-nya itu aku tulis 3 poin, yaitu bersyukur, bersabar, dan berikhtiar. Dan kemudian ada hadis-hadisnya juga terkait dengan rizki. Nah, untuk yang jangka pendek di sini aku nulis 5 poin ya. Dan untuk jangka panjangnya ada 4 poin yang aku tulis, yang insya Allah ini harus target aku capai gitu ya teman-teman. Di rencana jangka pendek ada 5 poin. Yang pertama, aku harus bisa memperbaiki diri khusus dalam beribadah di bulan suci Ramadan, kemudian lebih memperbaiki hubungan dengan Allah, kemudian doa yang kuat selama bulan Ramadan, kemudian khotam minimal 3 kali. Dan untuk rencana jangka panjang di sini aku membuat 3 poin. Yang pertama ada istiqomah dalam sedekah, istiqomah dalam ibadah sunnah-sunnah, kemudian turun berat badan dan nambah pendapatan ya teman-teman. Amin. Semoga semua perencanaan ini bisa berjalan dengan baik, bisa tercapai dengan mulus gitu ya teman-teman. Dan teman-teman juga bisa menuliskan manual di buku jurnalnya teman-teman ya, supaya kita itu ada pengingat ketika membuka budgeting, itu ada poin-poin yang memang sudah kita rencanakan kayak gitu. Kemudian lanjut ke budgetingnya ya teman-teman. Ini tuh burem banget videonya, mohon maaf sekali. Kemarin handphone aku tuh jatuh, jadi hasil videonya kayak ada
asap gitu. Jadi mohon maaf kalau kurang nyaman. Maka dari itu aku langsung aja cut-cutin gitu saat menulis. Tapi aku kasih lihat ya teman-teman yang memang bisa dilihat. Ini pun masih kurang jernih ya videonya. Untuk pemasukan ada 5 juta untuk bulan ini ya teman-teman. Itu tuh sumbernya dari dua income gitu, suami dan istri. Aku total jadi 5 juta, dan yang 5 juta ini sudah bersih ya teman-teman. Jadi uang saku suami udah megang, kemudian zakat yang 2,5%-nya juga sudah diurus sama pak suami. Maka dari itu ini bersih yang bisa aku kelola untuk budgeting bulanan aku. Nah yang 5 juta ini aku bagi 3 kategori, ada aset, ada dana tetap, dan dana tidak tetap. Untuk aset masih dengan Rp1.600.000, sedangkan dana tetapnya Rp1.300.000, dan dana tidak tetapnya Rp2.100.000 ya teman-teman. Ini ada beberapa pos yang berubah karena sekarang kan bulan suci Ramadan, jadi ada memang yang aku kecilkan dan yang aku besarkan kayak gitu ya teman-teman. Disesuaikan aja dengan kebutuhan dan pemasukan. Nah, untuk aset masih dengan rumah, dana darurat, pendidikan orang tua, dan infak taklim aku ya teman-teman. Untuk rumahnya sekarang 500.000, dana darurat 400.000, pendidikan 100.000, orang tua 500.000, dan iuran taklim aku 100.000. Nanti akan aku jelaskan saat memasukkan ke pos-posnya ya teman-teman. Nah, untuk dana tetapnya ada kontrakan 650.000, wifi 250.000, listrik 150.000, sampah 150.000, dan SPP 100.000. Untuk dana tidak tetapnya ada bulanan 350.000, beras 150.000, lauk pauk 800.000, air 50.000, gas 50.000, kesehatan 100.000, bensin 50.000, takjil 150.000, jajan 300.000, dan pegangan 100.000. Nah, di tangan aku udah ada uang 5 juta ya teman-teman. Aku mau langsung aja isiin. Nah, untuk rumah di bulan ini 500.000 ya teman-teman, yang biasanya 1 juta. Kenapa? Karena sebagian uangnya aku tambahkan ke dana tetap orang tua yang sebelumnya 300 sekarang jadi 500. Kemudian ada THR sampah juga. Jadi aku atur-atur aja mana yang memang sekarang diperlukan dan mana yang memang bisa diambil kayak gitu. Kemudian untuk dana darurat ini aku isi 400.000, dan untuk dana darurat ini fungsinya tuh banyak banget ya teman-teman. Bisa untuk nambelin pos-pos yang memang minus, dan juga kebutuhan perawatan motor dan AC. Ini aku ngambilnya dari sini. Yang sebelumnya memang ada tabungan khusus dan sekarang aku hilangkan karena untuk pajak motor itu aku alihkan ke sinking fund. Kemudian untuk pendidikan anak, ini aku nabung 100.000 ya teman-teman. Ini masuknya itu ke aset. Karena pendidikan anak ini masih lama, masih sekitar 5 tahun lagi. Rencana kedepannya mau memasukkan Alia itu ke SMPIT ya teman-teman. Dan harganya itu memang tidak murah. Jadi aku harus nabung dari sekarang. Nah, untuk kontrakan masih dengan nominal 650.000 per bulan. Ini nanti akan aku bayarkan sekitar 1 tahun sekali. Alhamdulillah untuk asetnya sudah terisi semua. Selanjutnya untuk sinking fundnya aku skip dulu ya teman-teman, karena itu kan sifatnya tidak wajib dan di luar gaji. Sekarang aku mau ngisi dompet disiplin dulu. Tapi sebelumnya aku mau review dulu dompetnya. Ini tuh recommended banget ya teman-teman. Kulitnya sintetis, empuk banget, dan kiri kanan ada banyak slot untuk penyimpanan kartu-kartu. Dan juga sebelah kanannya itu ada penyimpanan handphone dan juga uang. Juga bisa menyimpan untuk koin yang bagian resletingnya gitu ya teman-teman. Terus untuk bagian mikanya, ini tuh berfungsi kiri kanan dan kualitasnya tebel banget, pokoknya bagus banget. Kenapa aku bisa bilang bagus? Karena sebelumnya aku udah pernah beli yang ya harganya biasa, kualitasnya juga biasa ya teman-teman. Tapi aku sekarang lebih suka yang memang ada harga tapi kualitasnya bagus kayak gitu. Linknya aku cantumkan di deskripsi ya teman-teman.
Oke teman-teman, ini aku lagi memasukkan uang-uang anggaran yang sudah aku rencanakan, yang aku masukkan ke posnya masing-masing. Yang pertama ada uang bulanan atau grocery sebesar Rp350.000, ada uang beras Rp150.000, kemudian untuk lauk pauk sebesar Rp800.000, aku bagi jadi 4 pos, masing-masing Rp200.000. Kemudian air masih Rp50.000, aku pakainya galon ya teman-teman, jadi Rp50.000 itu sangat cukup. Berikutnya untuk gas sama ya nominalnya seperti air yaitu Rp50.000, dan kesehatan masih Rp100.000, ini tuh untuk beli vitaminnya Pak suami, masker dan juga tisu. Selanjutnya untuk bensin, ini anggarannya itu 50.000, tapi karena nggak ada uang pecahan 50, jadi aku masukinnya 100.000. Selanjutnya untuk sumbangan, ini khusus di bulan ini anggaran baru yaitu untuk takjil jatah aku bikin takjil ke masjid terdekat. Selanjutnya untuk jajan 300.000, dan insya Allah untuk jajan ini aku alihkan ke uang takjil. Nah, untuk hiburan, untuk bulan ini aku kosongkan ya teman-teman, lanjut ke wifi sebesar Rp250.000, uang sampah Rp150.000, yang sebelumnya 50 tapi tambah THR gitu ya teman-teman. Terus SPP Rp100.000 dan uang listrik Rp150.000, uang pegangan Rp100.000. Nah, di tangan aku ada sisa 600 ya teman-teman, ini untuk orang tua dan untuk infak kajian aku nih, aku simpan aja di balik dompetnya, dan alhamdulillah udah selesai untuk budgeting bulan April di dana tidak tetap. Selanjutnya aku mau ngisi sinking fund ya teman-teman. Ini sinking fund sifatnya tidak wajib dan tidak ada anggaran dari uang gajian. Biasanya untuk nabung sinking funds dan saving challenge ini aku dapat dari affiliate atau dari YouTube. Nah, yang pertama ini aku mau ngisi saving challenge uang 10 ribuan yang udah aku siapkan sebelumnya 4 lembar. Aku arsir aja 4 angka. Nah, untuk saving 20 ribuan dan 5 ribuan aku skip dulu ya teman-teman, karena uangnya itu nggak ada pecahan, jadi aku mau ngisi yang sinking fund jangka pendek dulu. Aku nyimpannya itu di binder kayak gini. Yang pertama ada kategori cincin, aku mau nabungnya 15.000 aja, jadi aku silang aja 3 angka karena angka-angkanya itu 5 ribuan, sengaja ya teman-teman aku bikin angka yang sedikit karena ini kan uang pecahan kecil gitu atau uang receh, biar semangat aja gitu kan teman-teman. Ada uang receh itu nggak asal beli cilok atau beli jajanan lain, mendingan ngisi sinking fund deh. Kemudian untuk kacamata sama ya teman-teman, aku ngisinya Rp15.000 dan aku silang aja 5 angka yang nominalnya sama gitu kan, 5 ribuan. Kemudian untuk logam mulia di sini aku mau ngisinya itu 16.000. Oh ya, untuk sinking fund ini gak mesti harus ngisi dalam sebulan sekali ya teman-teman. Biasanya aku update-nya di Instagram di Umu Alia gitu. Teman-teman bisa follow juga karena kan untuk sinking fund mah sifatnya tidak wajib dan tidak ngambil dari uang gaji dimana aku dapat penghasilan. Maka aku biasanya selain untuk jajan juga itu bisa untuk ngisi sinking fund walaupun kecil gitu kan. Yang penting mah rutin teman-teman. Untuk logam mulia baru ada 3 lempeng ya teman-teman, masing-masing itu 0,2 gram. Mudah-mudahan kedepannya bisa segera kecapai. Nah, untuk sinking fund jangka pendek berikutnya ada kurban, aku ngisi kurbannya itu 55.000 dan angkanya aku buat yang 11.000 ya teman-teman, jadi aku arsir aja sebanyak 5 angka. Alhamdulillah sudah terkumpul ya walaupun gak banyak. Selanjutnya untuk lebaran ini aku ngisinya 3 angka yang 10 ribuan ya. Jadi aku nabungnya 30.000 gitu teman-teman, dan ini udah ada 20.000 jadi aku ambil untuk kembaliannya. Ini lebaran untuk tahun depan ya teman-teman, karena untuk sekarang udah nggak ada waktu. Nah, untuk pajak motor ini aku ngisinya 50.000. Nah, untuk pajak motor ini karena nggak ada recehan, nggak ada pecahannya gitu, jadi aku gabung aja sama tabungan sinking fund mesin ya teman-teman. Ini aku lagi bingung, lagi nyari-nyari recehan, tetap aja nggak ada ya. Jadi aku tinggal ngearsir aja angka-angkanya dan uangnya aku simpan di pajak motor.
kayak gini. Jadi ini untuk berdua gitu atau untuk 2 pos. Selanjutnya untuk sinking fund jangka panjang aku nggak ngisi dulu ya teman-teman, karena aku lebih ngisi yang itu aja, yang saving challenge uang lembaran gitu. Tapi untuk infak aku usahakan mengisinya setiap bulan, karena memang ini udah komitmen. Sehari itu aku nyisihin 1.000, jadi aku totalkan sebulan itu 30.000 ya teman-teman, untuk sinking fund yang akhirat. Ini aku masukkan di jangka panjang karena memang untuk kebutuhan berkepanjangan kayak gitu. Kembali lagi ke saving challenge ya teman-teman. Jadi aku tuh galau dari tadi pengen ngisi saving challenge 20 ribuan dan 5 ribuan tapi nggak ada receh. Cuman karena aku kekeh pengen nabung, aku maksa aja nabung untuk lembaran 20.000 pakai uang 50.000. Tapi aku ngambil kembalian 10.000 dari dalam tabungnya. Kebetulan kemarin juga aku nabung 20.000 pakai lembaran 2.000 dan 5.000. Jadi aku ngambil 10.000 aja buat kembaliannya. Nanti kalau sudah ada uang 20 ribuan, aku mau ganti rencananya gitu. Nah, ini aku arsir aja 2 angka. Nah, untuk 5 ribuan juga nggak ada receh ya teman-teman, tapi aku pengen nabung gitu. Aku masukin aja satu lembar 50.000. Nanti aku mau ganti jika menemukan uang lembaran 5 ribuan. Nah, ini aku arsir sebanyak 10 angka. Kalau untuk uang 5 ribuan biasanya gampang dapet, tapi yang 20 ribuan kayaknya susah gitu ya teman-teman. Nah, uang-uang ini itu sisaan dari budgeting bulan Maret ya teman-teman. Karena memang sudah direncanakan buat ngisi saving challenge 20 dan 5.000 dan 10.000 gitu. Jadi aku tetap simpan aja, cuma karena belum sempat dibeliin jadi belum ada pecahannya. Nah, ini masih ada sisa 10.000, aku masukkan ke dompet pribadi aku. Jadi kemana-mana aku bawanya dompet kecil ini. Dan untuk uang pegangan aku masukkan aja ke dompet pribadi. Jadi aku cuma bawa ATM sama uang pegangan. Alhamdulillah sudah keisi untuk saving challenge-nya dan juga sinking fund jangka pendek. Untuk sinking fund jangka panjang tadi aku hanya mengisi untuk yang akhirat aja. Gak apa-apa ya teman-teman, karena kan sifatnya tidak butuh-butuh banget kayak perabot rumah tangga, kayak tempat tidur, terus tempat baju. Sebenarnya kan aku ada, cuman pengen aja ganti yang lebih bagus lagi kayak gitu. Baik teman-teman, sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Terima kasih yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.